Kumu ilal jannah arduhas samawati wal ard. Bangkit, ayo bangun, kita semangat untuk dapat surga, luasnya seluas langit dan bumi. Itu disemangati, surga, ayo semangat, tidak usah takut, tidak usah gentar. Tidak ada Rasulullah bilang kamu berperang tidak usah minta surga, udah berperang aja nanti dikasih Allah. Tidak ada begitu. Jadi orang yang menang itu, orang yang sukses sebenarnya itu adalah orang yang bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itulah orang yang sukses, orang yang menang sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdaya. Jadi kalau kehidupan dunia ini kemenangan-kemenangan, kejayaan itu cuma tipuan aja, bukan hakiki. Kemenangan yang hakiki, sukses yang hakiki itu adalah bisa masuk surga, lalu kemudian terhindar dari api neraka. Ya, kalau di dunia ini masih tipuan, masih bukan merupakan gambaran yang sesungguhnya, masih bisa memperdaya. Saya sering gambarkan itu, kalau ada orang-orang yang berebut ingin jabatan, kekuasaan, senangnya itu cuma sebentar, hanya kemudian kalau dia datang lalu kemudian disambut, semua orang berdiri, gagah-gagahan di situ aja, senangnya di situ aja. Wah, terhormat, tersanjungan. Nanti kalau sudah pensiun selesai, tidak direken lagi sama orang, hanya segitu. Tapi pada saat menduduki jabatan dan kekuasaan, berapa banyak dosa yang dilakukan, itulah yang kemudian banyak membuat orang kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang surga. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang siapa orang yang pertama kali masuk surga selain Nabi Muhammad, dan siapa yang pertama kali orang yang masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad, yaitu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Dan sudah kita pelajari beberapa karakter beliau untuk bisa kita teladani. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan siapa orang yang terakhir masuk surga sekaligus mendapatkan dirinya paling rendah kedudukannya di surga. Siapa yang terakhir masuk surga dan kedudukannya paling rendah di surga. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhiru ahlin nar khurujam minha wa akhiru ahlil jannah dukhulan. Rajulun yakhruju minan nar habwa fayaqulullah idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayayyalu ilaihi anna mal'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tahu penghuni neraka terakhir yang keluar dari sana, dan penghuni surga terakhir yang masuk ke sana. Seorang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah lalu masuklah ke surga. Dia lalu menghampiri, kemudian terlihat olehnya seolah-olah surga itu sudah penuh. Lalu orang itu kembali mengadu kepada Allah, ya Rabb, aku lihat surganya sudah penuh, full. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya,
pergi, masuklah ke surga itu. Hanya orang itu kembali lagi, lihat full sudah, surga sudah full, sudah penuh gitu. Balik lagi, ya Allah sudah penuh gitu. 3 kali balik, sana pergi masuk, dilihat lagi di surga itu sudah full, balik 3 kali. Sampai kemudian lalu Allah berfirman kepada orang ini setelah 3 kali bolak-balik gitu, lihat surga katanya sudah full, orang terakhir ini. Lalu kemudian Allah berfirman, idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa asharat amsalha au inna laka misla asyaratin amsalid dunya. Lalu Allah kemudian berfirman, masuk sana ke surga, masuk, nanti kamu akan dapati dunia dan 10 kali lipatnya dunia, lebih bagusnya, lebih indahnya, 10 kali lipat dari dunia, atau engkau akan mendapat 10 kali lipat seperti dunia. Lah orang ini setelah disuruh oleh Allah untuk masuk ke surga, lalu digambarkan kamu nanti akan dapat 10 kali lipatnya dunia yang paling indah dan paling bagus itu. Wong tadi itu masuk 3 kali sudah full gitu kan, sudah dia melihat full di surga. Nah saat itu lalu kemudian orang ini bilang sama Allah, engkau mau menghinaku ya Allah gitu, engkau mau mengejekku gitu, bukankah engkau Tuhan, raja di raja gitu. Karena orang tadi ini melihat di surga itu sudah full, kok sekarang dibilang nanti kamu akan dapati 10 kali lipat bagusnya dunia yang paling indah itu nanti terakhir itu. Engkau mau mengejekku, menghinaku ya Rabb, padahal engkau adalah Tuhan yang Maha Agung, Raja di Raja gitu. Nah Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan ini sampai mengatakan Rasulullah itu ketika menceritakan ini sambil beliau kemudian tertawa hingga gigi geraham beliau terlihat. Jadi memang itulah yang diceritakan. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, dzaka adna ahlil jannah manzilatan, itulah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Jadi itulah penghuni surga terakhir dan paling rendah itu 10 kali lipat yang paling bagusnya nanti di dunia. Itu yang paling rendah. Jadi tingkatan derajat surga yang paling rendah itu 10 kali lipatnya dunia. Dan orang yang masuk ke surga yang terakhir itu adalah orang yang memang ada imannya, tetapi dia banyak melakukan maksiat dan dosa, sehingga kemudian baru dientas terakhir kali. Itu yang disebut di dalam hadis itu juga al-jahannamiyun, jahannamiyun, orang-orang yang kemudian sudah pernah di neraka, alumni neraka gitu ya. Tapi itu tidak enak istilah alumni neraka. Dia banyak melakukan banyak dosa dan maksiat, tapi punya iman, dientas. Itulah orang yang kemudian masuk terakhir ke surga. Dia merasa full sudah surganya. Lalu kemudian Allah berfirman bahwa surga yang paling rendah itu adalah 10 kali lipatnya dari dunia yang paling bagus dan indah. Nah kemudian siapa penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya? Berdasarkan riwayat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya agak panjang tetapi kemudian sampai pada pertanyaan, sa'ala Musa Rabb fa'alahum manzilatan qala ulaika alladhina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tara 'ainun falam tasma'u udhunun wa lam yakhthur 'ala qalbin bashar qala wa misdaquhu fi kitabillah azza wa jalla fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Musa bertanya, ya Rabb, siapa yang paling tinggi kedudukannya? Allah Ta'ala menjawab, mereka itulah orang-orang yang aku maksud. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku tutup atasnya, sehingga tidak terlihat mata, tidak terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Bukti kebenaran hal itu ada di dalam Al-Quran.
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Itu dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17. Jadi itulah surga yang paling tinggi kedudukannya. Jadi surga yang tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar, bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun. Di hati ini model keindahan kedudukan surga yang paling tinggi. Nah, tingkat surga yang tertinggi itu adalah wasilah. Wasilah, tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzina faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra summa salullah li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kalian mendengar muadzin, katakan seperti yang dia ucapkan, kemudian berdoalah salawat untukku, karena barang siapa berdoa salawat 1 kali untukku, maka Allah akan membalas 10 kali. Kemudian mohonkan wasilah untukku, dia adalah sebuah tempat di surga yang tidak lain selain untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap semoga akulah orangnya, karena barang siapa memohonkan wasilah untukku, syafaat halal baginya. Atau riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul nida Allahumma rabbaha hidida'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'asu maqamam mahmudan ladzi wa'atta illa halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang berdoa setelah mendengar azan, "Ya Allah, Rabb, panggilan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah dan fadilah. Tempatkan dia di tempat terpuji yang engkau janjikan, melainkan dia layak mendapatkan syafaat pada hari kiamat." Jadi satu sisi ini berbicara tentang kedudukan surga yang paling tinggi itu adalah wasilah itu, dan di situ dihuni oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang kemudian ketika muadzin mengumandangkan azan, lalu kita ikuti apa yang diserukan oleh muadzin itu, lalu kita bersalawat kepada Rasulullah, berdoa seperti tadi, Allahumma rabbah da'wati tamma, dan sampai selesai, maka dia kemudian akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, di hadis ini berbicara tentang tempat kedudukan tertinggi dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan wasilah, yang merupakan kedudukan surga yang paling tinggi. Tingkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut wasilah karena ini merupakan tingkatan yang paling dekat dengan arsy Allah. Jadi paling dekat dengan arsy Allah. Ibnu Qayyim itu menjelaskan kata wasilah berakar dari kata qurb, artinya dekat. Mengingat bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling agung, ubudiyahnya pada Allah paling bagus, paling tahu Allah, paling takut kepada Allah, paling besar cintanya kepada Allah, maka kedudukannya begitu sangat dekat dengan Allah. Inilah tingkat surga yang tertinggi. Jadi wasilah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apakah ketika kita berbicara tentang surga dan berharap mendapatkan surga itu sesuatu yang tidak baik?
atau bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah. Ini kadang-kadang ada orang yang mengucapkan ketika berbicara tentang ikhlas pada Allah, sudah tidak usah mikir masalah surga, tidak usah mikir masalah neraka. Maka sebenarnya berbicara tentang surga atau kemudian kita sudah bahas tentang neraka, jangan kemudian dipertentangkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing sudah punya proporsinya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri, lalu kemudian hadis-hadis Rasulullah itu berbicara tentang itu. Mari kita lihat misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam Quran surat Ali Imran 133 ini misalnya, Allah sudah berbicara tentang surga itu. Ayo segera bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga yang nanti akan diberikan itu kepada orang-orang yang bertakwa itu. Allah sudah memberikan itu. Tidak ada yang salah. Cuma ada proporsinya, ada tempatnya. Tidak lalu dipertentangkan. Ya. Kalau ikhlas pada Allah tidak usah bicara surga. Siapa bilang? Mari kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendidik, mengajari para sahabat tentang surga itu. Saat beliau melewati keluarga Yasir yang sudah kita kenal sejarah yang luar biasa, keluarga Yasir itu kan kemudian masuk Islam, lalu kemudian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Keluarganya Yasir semuanya disiksa. Tidak ada yang siksaan yang luar biasa yang dialami oleh keluarga Yasir ini. Ya. Luar biasa siksaannya, sampai kemudian hampir dimutilasi. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, Rasulullah menyatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sabarlah, sabarlah. Waktu itu belum ada perlawanan. Sabar wahai keluarga Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Ketahuilah bahwa sesungguhnya janji balasan bagi kalian adalah surga. Rasulullah bilang begitu. Janji Allah pada kalian yang sabar dengan disiksa seperti ini, surga, surga. Bagi kalian surga. Pada saat perang Badar, Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya untuk memberikan semangat karena lawan banyak jumlahnya itu. Rasulullah menyatakan, kumu ilal jannah arduhas samawati wal ard. Bangkit, ayo bangun. Kita semangat untuk dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disemangati, surga, ayo semangat. Tidak usah takut. Tidak usah gentar. Nabi SAW juga pernah bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah dagangan Allah itu adalah surga. Bahkan di antara doa-doa Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rasulullah pernah berdoa begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga serta apa saja yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan ataupun perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita diajarkan begitu. Enggak apa-apa. Di habis maghrib dan habis subuh itu paling tidak membaca itu, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Minta enggak apa-apa. Jadi jangan dipertentangkan. Ada proporsinya masing-masing. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu pada hari Uhud itu, pada perang Uhud itu, dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad bin Mu'adz, al jannah wa rabbin Nadhr inni ajidu rihaha
min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, aku menginginkan surga demi Rabbnya an-nadar, sesungguhnya aku menemukan wangi surga dari arah bawah Uhud. Itu luar biasa para sahabat. Kalau kemarin disampaikan bahwa bau surga itu 40 tahun perjalanan, orang-orang yang sudah punya cinta kepada Allah untuk berjihad itu juga menyebutkan bau surga sudah ada. Jadi tidak usah dipertahankan, tidak ada itu. Ya. Betul, kalau dalam ilmu tasawuf itu seperti itu disebutkan, tidak seperti itu juga. Makanya kalau Ibnu Taimiyah mentangkan orang yang tidak mau seperti itu orang zindik, orang munafik. Manusia selama masih manusia ya seperti itu. Ada keinginan dapat seperti itu. Itu manusia namanya. Kemudian ridha Allah, iya betul ridha Allah. Tidak usah bicara itu. Betul ridha Allah nanti akan diberikan surga. Jadi surga itu tidak usah direken. Tidak juga. Jangan menjadi munafik. Orang manusia itu Allah, ridha Allah itu memang utama. Dan kenikmatan surga yang tertinggi nanti adalah ketika bisa melihat Allah, melihat wajah Allah. Nah, tetapi dalam konteks ini di surga. Nah, sahabat-sahabat juga banyak yang begitu dengan kalimat al-jannah, al-jannah. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, dia adalah seorang sahabat Nabi dalam kondisi pincang, parah dia pincangnya saat perang Uhud. Dia berkata di Uhud, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtala amsi birijli hadhihi sahihatan fil jannah?" Wa kanat rijluhu arja, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Wa qutilu yauma Uhud huwa wa ibnu akhihi wa maulan lahu." Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ka'anni anduru ilaika tamsi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima wa bimaulahuma faju'ilu fi qabrin wahidin. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika aku berperang di jalan Allah hingga aku terbunuh? Apakah aku akan berjalan dengan kakiku ini dengan sehat nanti di surga? Disebutkan dengan kakiku yang pincang itu nanti akan berjalan sehat kalau masuk surga itu. Surga lagi yang dibahas. Apa jawab Rasulullah? Saat itu kakinya memang pincang ini sahabat ini. Lalu Rasulullah berkata, "Ya," kata Rasulullah. Maka dia dan keponakannya serta seorang budak milik mereka itu terbunuh pada hari Uhud itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat padanya setelah menjadi syahid itu. Rasulullah bersabda, "Seolah-olah aku melihatmu berjalan dengan kakimu itu dengan sehat di surga, tidak lagi pincang." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka berdua dan budak mereka itu dikubur, maka mereka dijadikan di dalam satu kubur oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau begitu sahabat ini kan nanti kalau masuk surga, terbunuh kami, benar-benar akan berjihad karena Allah dalam keadaan pincang. Nanti kalau sudah di surga masih pincang atau sehat gitu. Ternyata Rasulullah sehat, baik ketika nanti di surga. Tidak ada Rasulullah bilang, "Kamu berperang tidak usah minta surga, sudah berperang aja nanti dikasih Allah." Tidak ada begitu. Ini malah tanya, nanti kalau masuk surga saya tidak pincang lagi. Iya, kalau sudah di surga kamu nanti akan sehat. Tidak ada masalah. Orang yang dapat ridha Allah ya surga. Orang yang dapat surga itu adalah mendapatkan ridha dari Allah. Ya, jadi demikian itu para sahabat, para salaf dan orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rindu kepada surga dan beramal untuknya. Seperti yang kita ketahui misalnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu saat selesai memenuhi kebutuhan Rasulullah mau wudu. Salah satu di antara pembantu-pembantu Rasulullah itu adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu. Nah, saat kemudian sudah memenuhi kebutuhan Rasulullah tanya, "Sal, ayo minta," kata Rasulullah, minta. Lalu kemudian sahabat Rabi'ah ini, pembantu Rasulullah ini mengatakan,
as'aluka murafaqata fil jannah. Aku hanya minta bisa bersama engkau ya Rasulullah di surga. Aku bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, au ghairu dzalik, ada yang lain? Lalu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menjawab, huwa dzak, cukup itu saja ya Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah menyatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantu aku memenuhi keinginanmu untuk bisa bersamaku nanti di surga yang paling tinggi itu dengan banyak melakukan sujud. Nah, ia berbicara tentang surga, bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga, apa yang salah? Ini kan tataran yang biasa saja ya. Bisa menemani engkau ya Rasulullah di surga. Jadi kalau tadi itu kedudukan yang paling tinggi itu adalah wasilah ya, tempat yang paling dekat dengan arsy Allah itu surga itu yang paling tinggi. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini cuma minta kepada Rasulullah bisa menemani Rasulullah di surga. Maka batulah dengan banyak melakukan sujud atau salat. Nah, kalau Ibnu Qayyim itu melihat sisi terbaik psikologis dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalau ingin melihat kesungguhan seorang sahabat yang lain dari kebanyakan orang itu, lihatlah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ditawari oleh Rasulullah yang lain, kemudian tetap nggak mau bahas apapun, tapi ingin bersama Rasulullah di surga. Kalau kita kira-kira ditawari yang lain, minta apa itu? Minta macam-macam itu. Ya, kalau Rabi'ah ini enggak, ya pokoknya enggak ada yang lain sudah, pokoknya sama engkau ya Rasulullah di surga. Maka kalau doanya Ibnu Mas'ud itu ya harus kita baca, karena itu sudah direkomended dari Rasulullah SAW, yaitu diantaranya Allahumma inni as'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfat wa murafaqata Muhammad SAW fi a'la jannatil khuld. Itu sudah harus sering kita baca itu ya. Ya, minta kepada Allah iman yang tidak sedikit pun murtad, lalu nikmat yang tidak terputus. Jadi nikmat yang tidak terputus itu apa? Nikmat kalau kita sudah mendapatkan surga. Jadi nikmat-nikmat dunia ini kecil ya nilainya. Kalau sampai terputus, walaupun itu nikmatnya besar, tapi nikmat terbesar itu nanti adalah ketika kita mendapatkan surga. Minta kepada Allah wa na'iman la yanfat, nikmat yang tidak terputus. Kita sudah mendapatkan nikmat banyak dari Allah itu. Nikmatnya banyak dari Allah, maka jangan sampai terputus sampai di dunia. Karena nikmat sesungguhnya itu adalah mendapatkan surga. Nah, wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan kemudian bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Nah, jadi itu luar biasanya ya. Dan kita memahami bersama jamaah yang dirahmati Allah bahwa kemenangan besar dan sukses yang sesungguhnya itu adalah masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran tentang itu di dalam Quran surat Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nari wa khulil jannatu faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Jadi orang yang menang itu, orang yang sukses sebenarnya itu adalah orang yang bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Itulah orang yang sukses, orang yang menang sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdaya. Jadi kalau kehidupan dunia ini, kemenangan-kemenangan, kejayaan-kejayaan itu cuma tipuan aja, bukan hakiki. Kemenangan yang hakiki, sukses yang hakiki itu adalah bisa masuk surga, lalu kemudian terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena kalau orang-orang mukmin sudah masuk surga itu,
maka para malaikat penjaganya akan menyambut insyaallah, menyambut mereka dengan mengucapkan selamat, selamat atas keberhasilan kalian, selamat atas kesuksesan kalian. Inilah kesuksesan dan keberhasilan yang hakiki. Ya, kalau di dunia ini masih tipuan, masih bukan merupakan gambaran yang sesungguhnya, masih bisa memperdaya. Ya, saya sering gambarkan itu, kalau ada orang-orang yang berebut ingin jabatan, kekuasaan, senangnya itu cuma sebentar. Hanya kemudian kalau dia datang lalu kemudian disambut, semua orang berdiri, gagah-gagahan di situ aja. Senangnya di situ aja. Wah, terhormat, tersanjungan. Nanti kalau sudah pensiun selesai, tidak direken lagi sama orang. Hanya segitu. Tapi pada saat menduduki jabatan dan kekuasaan, berapa banyak dosa yang dilakukan, itulah yang kemudian banyak membuat orang menyesal. Senangnya cuma begitu, disambut. Siapa yang tidak senang? Orang semuanya salim, takut semua kan? Luar biasa tuh. Tetapi kalau keberhasilan, kemenangan yang sesungguhnya adalah saat kemudian Allah menyuruh kita masuk ke surga dan disambut oleh para malaikat penjaga. Selamat atas keberhasilan Anda. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Inilah keberhasilan yang sesungguhnya. Nah, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 73 itu sudah digambarkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha wa qala lahum mazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diantar ke surga secara rombongan, hingga apabila mereka telah sampai kepadanya dan pintu-pintunya telah dibuka, maka para malaikat penjaganya berkata kepada mereka, selamat, sejahtera kepada kalian, berbahagialah kalian, selamat, berbahagialah. Maka masuklah kalian akan kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ini luar biasa, Allah gambarkan nanti orang-orang yang bertakwa itu masuk. Inilah kemenangan, inilah keberhasilan yang sesungguhnya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan rombongan pertama yang masuk surga itu, sifat-sifat mereka disebutkan, awwalu zumratin talijul jannah suratuhu ala suratil qamar lailatul badr la yabsukuna fiha wa la yamtaqituna wa la yatagawwatuna atiyahum fiha adz-dzahab amsatuhum min adz-dzahab wal fiddah wa majamiruhum al-aluwah wa rasuhum al-mis wa likulli wahidin minhum zawjatani yura muhka suqihima min wara'il lahmi minal husn la tilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahidun yusabbihuna Allah bukratan wa asyiya. Golongan orang, kelompok orang, rombongan pertama yang masuk surga, wujud mereka seperti bulan malam purnama. Mereka tidak mengeluarkan ludah, tidak mengeluarkan ingus, tidak BAB, tidak buang air besar. Jadi di surga tidak ada begitu. Ini sifat-sifat buruk itu. Bejanya dan sisir mereka emas dan perak, dan keringat mereka seperti minyak kasturi. Jadi keringatnya itu harum sekali. Masing-masing dari mereka memiliki 2 istri. Sumsum tulang keduanya terlihat di balik daging karena indah sekali. Tidak ada perselisihan dan kedengkian atau kebencian di antara mereka. Hati mereka seperti satu orang. Mereka bertasbih pagi dan petang. Jadi gambaran surga itu luar biasa, Bapak. Salah satu di antaranya adalah keindahan-keindahan, keringatnya bau harum, bau minyak kasturi gitu. Tidak mengeluarkan ludah, tidak ingus dan sebagainya, tidak BAB. Itu nanti modelnya seperti bersendawa, itu sudah keluar dan dari keringat itu. Itu hebat dan indahnya kenikmatan-kenikmatan di surga, nanti akan dibahas secara khusus. Ya, termasuk diantaranya dapat 2 bidadari itu. Belum nanti istrinya kalau memang masuk surga. Jadi makanya penghuni neraka
terbanyak itu perempuan, tapi di surga juga terbanyak adalah perempuan juga, karena satu orang laki-laki dapat 2 orang istri, nanti juga ada 72 bidadari. Tapi tidak usah bayangkan itu dulu Bapak ya, tidak usah, jadi bayangkan surganya saja. Jadi kalau berbicara tentang hurun ain, nanti bidadari surga itu luar biasa Pak, cantiknya luar biasa. Satu bidadari saja turun ke bumi ini, semua orang yang cantik itu tidak ada nilainya. Bahkan di sini digambarkan, wah betisnya ini segala macam itu. Jadi berbahagialah yang bisa masuk surga ya. Tetapi kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa tasbih yang diucapkan itu bukan lagi taklif seperti kita ya. Kalau kita kan baca tasbih habis adzan menjelang qomat, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi. Tasbih-tasbih yang kita ucapkan setiap hari merupakan dzikir, itu taklif kita untuk mendapatkan pahala dari Allah karena kita mengingat Allah. Tapi yang dimaksud di sini mereka bertasbih itu adalah ilham, bertasbih seperti diberi ilham bernafas saja. Jadi bukan lagi taklif untuk mendapatkan pahala orang-orang yang sudah masuk surga ini. Nah, sekilas saya akan tambahkan sedikit, siapa yang bisa menjadi penghuni tertinggi kedudukannya di surga itu, ya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan amal yang boleh kita jadikan acuan. Pertama adalah para syuhada, orang pejuang yang berada di barisan terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalus syuhada alladzina yuqatiluna fis saffil awwal fala yalfituna wujuhahum hatta yuqtalu ulaika yatalabbatuna fil ghurb al-ula minal jannah yadhik ilaihim rabbuk fa idza dahika rabbuka ila abdin fi mautinin fala hisaba alaih. Jadi yang pertama mendapatkan kedudukan bersama tinggi di tempat kedudukan surga yang paling tinggi itu adalah para syuhada, orang yang mati berjuang di jalan Allah yang ikhlas. Syuhada terbaik adalah mereka yang berjuang di barisan saf terdepan, perangnya di depan. Rasulullah itu kalau perang itu di depan. Kalau orang pengecut itu kalau ngomong pertama, tapi kalau mau perang itu paling belakang gitu. Nah, orang yang akan mendapatkan kedudukan paling tinggi nanti di surga itu adalah orang yang berjuang mau berjihad di saf paling depan. Jadi bukan cuma sholat ya, sholat itu yang paling utama, malaikat juga seperti itu. Nah, termasuk yang berjuang, itulah yang nanti punya kedudukan tinggi, dapat surga yang tertinggi. Kenapa? Karena ketika mereka berperang, wajah mereka sudah tidak memperhatikan apapun, karena di hati mereka adalah jihad. Ya. Sehingga kemudian mereka terbunuh. Nah, mereka itulah kata Rasulullah, orang-orang yang nanti, wah gambarannya berguling-guling di kamar, nyaman sudah Pak di kamarnya surga itu, sampai kemudian Robnya menertawakan mereka, tersenyum. Jadi Allah tersenyum kepada mereka, karena kalau Allah sudah tersenyum tertawa kepada seorang hamba, maka dia tidak akan dihisab. Insyaallah tidak akan dihisab lagi orang yang mati berjuang gitu. Maka kalau digambarkan dalam satu riwayat itu, andaikan punya nyawa lagi karena taunya tentang balasan pahala pada orang yang berjihad itu, mati terbunuh itu, kalau saya hidup lagi maka akan berperang lagi, saya akan berperang, tidak apa-apa. Nah, perang itu kan tidak disukai, tapi kalau pada konteks tertentu sudah memang harus berperang, disitulah letaknya bahwa orang-orang yang akan mendapatkan surga yang paling tinggi itu adalah orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah. Yang kedua, orang yang menanggung anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Jadi dekat. Karena surga paling tinggi itu adalah surganya Rasulullah. Dan orang-orang yang kemudian suka menanggung anak yatim, maka kedudukannya seperti ini. Hati-hati. Kemarin sudah dibahas bahwa neraka itu makan, salah satunya adalah makan api neraka itu sendiri adalah orang yang makan harta anak yatim. Kalau yang ini terbalik. Jadi kalau dia nanggung hartanya anak yatim,
tidak hanya ditanggung tapi dikembangkan sampai nanti kemudian ketika berhasil harta anak yatim itu diberikan. Itu luar biasa. Tidak kemudian pamelong kok pamannya, saya rabet, enggak ya, jadi diberikan semuanya. Itu luar biasa. Yang menanggung anak yatim ini, maka dia kedudukannya akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surga yang paling tinggi. Jadi kalau berhadapan dengan anak yatim atau merawat anak yatim yang ikhlas, nanti jaminannya adalah kedudukan paling tinggi di surga. Enak kan? Sudah terbuka gini kok. Ya, silakan yang mau syahid silakan. Yang nanti kalau ada perang ya, kalau kemudian orang yang menanggung anak yatim. Lalu yang ketiga, nah ini yang ketiga ini tidak usah diartikan yang lain-lain ya Pak ya. Yang ketiga adalah orang yang membantu janda-janda dan orang miskin. Nah, jadi tidak usah ditafsiri, ini hadis. Jadi Rasulullah bersabda, as-sa'i alal armal wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahibbahu. Qala yashukku al-qa'nabi kal qa'im la yaktu wa kas-sha'im la yuftiru. Orang yang membantu janda-janda dan orang-orang miskin laksana mujahid di jalan Allah. Jadi seperti orang yang jihad tadi Pak, yang bantu para janda dan orang-orang miskin. Aku, katanya Kak Nabi perawi hadis ini mengatakan, dan laksana orang yang salat malam tanpa letih dan seperti orang yang berpuasa tidak berbuka. Jadi pahalanya orang yang membantu janda-janda ini, lalu kemudian orang-orang miskin ini, pahalanya seperti orang jihad fisabilillah. Atau kata perawi hadis ini, Rasulullah menyatakan seperti orang yang sholat malam terus. Kan luar biasa itu, sholat malam terus, seolah-olah pahalanya seperti. Atau orang yang puasa terus gitu, karena memang pahalanya besar. Itu yang membantu janda dan orang-orang miskin ya. Boleh Bapak pilih yang mana kalau mau kedudukan surga yang paling tinggi ya. Situ tidak diterangkan harus janda kembang, janda apa, tidak usah ya. Yang penting membantu janda-janda yang memang butuh ya. Butuh untuk dibantu ya. Antara orang yang tua dan muda sama aja gitu ya, tidak perlu dibahas. Yang penting itu dibantu. Kalau dia memang punya anak, jadi anak yatim kan, ada anak yatimnya lalu kemudian jandanya tidak mampu, maka luar biasa. Kalau jamaah di sini mau, misalnya ada di sekitar masjid yang dalam konteks khusus gitu, tidak apa-apa, sumbangan, bantu ya, boleh itu dilakukan. Yang keempat, orang yang menanggung dua orang anak perempuan hingga balik. Man ala jariyataini hatta tublagha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa damma sabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa yang kemudian menanggung dua anak perempuan sampai kemudian balik, maka dia nanti bersamaku datang pada hari kiamat. Seperti ini kata Rasulullah. Jadi kalau diberikan amanat anak perempuan 2 atau 3, itu kesempatan yang luar biasa Pak. Ikhlas sampai dia balik, ikhlas menyayangi, betul-betul mendidik dan sebagainya. Dia tidak mengeluh sedikit pun dengan amanat yang diberikan Allah berupa anak-anak perempuan ini. Ini luar biasa. Konteksnya dulu kan di zaman Rasulullah itu kan tidak suka kalau anaknya perempuan. Maka dijamin siapa yang kemudian punya anak perempuan, lalu kemudian dia besarkan, dia didik, dia rawat, dia biayai sampai besar 2 atau 3 perempuan, maka dia akan punya kedudukan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah orang yang akhlaknya bagus. Nabi SAW bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Perhatikan ini. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Ini perhatikan, penting ini Bapak dan Ibu sekalian. Rasulullah menyatakan, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pagar surga. Jadi surga yang paling tinggi, ini sudah emperannya, tapi itu yang paling tinggi di pagar surga. Buat siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau berdebat, tidak mau berdebat-debat walaupun dia benar.
Jadi menahan diri. Kalau berdebat dengan orang yang nanti malah tidak ada gunanya, malah debat kusir atau kemudian malah dia menghina. Tidak perlu. Hindari debat yang kemudian itu justru akan kemudian kebenaran malah tidak tampak. Jadi orang yang kemudian tidak berdebat meski dia benar, karena tidak mau bertengkar-tengkar hal seperti itu. Itu di pagarnya. Lalu aku adalah pemimpin, kata Rasulullah, di tengah-tengah surga yang paling tinggi itu, bagi siapa orang yang tidak berdusta walaupun dia bercanda. Nah, ini agak-agak hati-hati. Tidak berdusta walaupun dia bercanda. Ya. Oh, jangan. Tapi sekarang ini Bapak dalam keseharian ya. Kalau dalam konteks mubalik pendakwa itu yang sekarang yang laris yang lucu-lucu, Pak. Ya. Jadi saya pernah diundang, Ustaz, sampean diharapkan banyak lucunya. Oh, kok terbalik gitu saya bilang. Kalau undang saya yang serius, maksudnya yang dapat ilmu, jangan kemudian yang lucu-lucu. Jadi kalau ada cuma cerita isinya lucu, bahkan kadang-kadang dusta itu, hanya untuk menarik ya. Tapi tidak ada ilmu, cuma isinya lucu. Nah, hati-hati. Ini tidak akan mendapatkan dirinya di tempat paling tinggi karena dia berdusta walaupun dia bercanda itu. Apalagi kemudian dalam dakwah itu. Rasulullah bercanda, tapi Rasulullah candanya itu ilmiah gitu ya. Masuk akal dan kemudian luar biasa ya. Bukan kemudian canda-canda yang dusta. Dan yang berikutnya adalah aku adalah pemimpin di sebuah rumah di atas surga. Ya, ini yang paling bagus ya. Kalau tadi di tengah, bagi orang-orang yang punya akhlak, adab, punya etika yang luar biasa, akhlaknya bagus, nanti dia akan bersamaku, kata Rasulullah SAW, yaitu mendapatkan rumah yang paling, istana yang paling bagus di surga bersamaku, dekat, kata Rasulullah. Siapa itu? Orang yang akhlaknya bagus. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita sampaikan, tetapi penting untuk kita sama-sama ingat mengakhiri kajian kita pada kesempatan pagi ini. Saya ingin ingatkan buat saya sendiri dan jamaah sekalian, sebenarnya ada dua saja ya, yang menguatkan kita supaya menjadi istiqomah mendapatkan surga itu. Paling tidak yang pertama adalah jagalah anggota badan kita untuk tidak melakukan maksiat ya. Jika ada orang yang waktu masih muda dia menjaga perintah-perintah Allah lalu kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah waktu masih muda, maka nanti kalau dia sudah tua, Allah akan jaga nikmat anggota tubuhnya, tidak akan dikurangi oleh Allah ya. Ketika memberikan tafsiran terhadap hadis Rasulullah ihfadillah yahfadka itu, Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyatakan, jagalah Allah maka nanti Allah akan menjagamu itu. Beliau menyatakan begini, siapa yang pandai menjaga perintah-perintah Allah di saat masih muda dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka pada saat dia sudah tua, yang mestinya pendengarannya akan berkurang, penglihatannya mulai berkurang juga, lalu akalnya sudah mulai juga berkurang, maka Allah akan jaga dia masih seperti waktu muda, walaupun sudah berkurang tapi kekuatannya masih sama. Ini ada satu riwayat yang luar biasa, seorang Syekh Abu Khatib At-Tabari itu umurnya 100 tahun. Dia umurnya 100 tahun. Suatu saat dia pergi ke dermaga, masuk kapal, lalu kemudian ada sesuatu yang membuat dia harus menolong seseorang. Dia melompat untuk menolong itu seperti seorang pemuda yang masih muda, kuat sekali. Sampai orang-orang bilang, kok bisa setua itu segesit anak muda yang luar biasa? Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa Anda kok luar biasa kuatnya? Dia mengatakan, kenapa tidak? Aku tidak pernah menggunakan anggota tubuh yang diberikan Allah ini untuk bermaksiat kepada Allah, maka pasti kuat. Jadi tipsnya orang itu tidak disuruh olahraga, diet dan sebagainya, tapi tipsnya adalah jagalah anggota tubuh kita
untuk tidak melakukan maksiat di hadapan Allah, maka pada saat sudah tua, semua kekuatan tubuh kita walaupun memang akan berkurang, tetapi masih kelihatan seperti masih muda. Luar biasa memang orang-orang terdahulu itu, Bapak. Bahkan dalam satu riwayat itu, Yunus bin Yusuf itu seorang yang ahli ibadah, dia rajin puasa, salat malam, doanya itu mustajabah. Itu Malik bin Anas ketika bercerita itu, dia ini orang buta, Pak. Buta, tapi kemudian diceritakan kenapa buta, lalu kemudian bisa melihat kembali. Ceritanya itu begini, dia sering ke masjid. Nah, ketika sudah sering ke masjid, tiba-tiba ketika pulang dari masjid melihat cewek. Jadi melihat cewek, melihat perempuan ketika sudah pulang dari masjid, melihat cewek cantik gitu. Lalu dia berdoa begini, Pak. Allahumma idja'alta basari alayya ni'mah wa hasyitu ayyakuna alayya nikmah, Allahumma ikbithu. Itu orang-orang dahulu itu luar biasa. Ya Allah, Engkau jadikan mata ini nikmat. Nikmat, bisa melihat itu nikmat. Tapi kalau dengan bisa melihat itu nanti saya akan menjadi jatuh terhina karena melihat tadi itu, sampai suka dengan syahwat, luar biasa, maka cabut saja penglihatanku. Seketika itu kemudian Allah kabulkan doanya, karena ini terkabul. Buta setelah itu buta. Tidak ada bapak yang begitu, tidak ada bapak, terutama bapak itu. Tidak ada yang kemudian melihat perempuan, ya Allah nikmat, ya Allah cabut, tidak ada, malah besoknya lagi itu kan. Nah, kalau orang dahulu itu seperti itu, cabut saja ya Allah, cabut. Kalau ini akan menjadikan nikmat. Nah, akhirnya buta. Tapi karena dia tetap ke masjid, dia minta tuntun sama ponakannya. Jadi ponakannya yang kecil itu suruh tuntun. Buta sudah berdoa, daripada nanti ini jadi nikmat jadi nikmah, ya. Jadi bencana, nikmat jadi bencana, itu nikmah itu bencana. Kalau nikmat itu nikmat, ya. Daripada kemudian jadi bencana, cabut saja, dicabut oleh Allah, buta. Lalu dia tetap ke masjid tapi dituntun oleh ponakannya. Nah, suatu saat setiap dia mau pulang biasanya bawa kerikil, tandanya kepada ponakannya, ayo sudah pulang. Nah, suatu saat ponakannya itu main, dia belum waktunya pulang, masih sholat mestinya ya, tetapi karena agak mau BAB gitu, jadi perutnya agak sakit, dia kemudian melempar kerikil untuk menandakan kepada ponakannya. Ternyata ponakannya itu masih main di masjid, masih main, jadi tidak ngereken. Karena ini kemudian Yunus bin Yusuf ini, seorang ahli ibadah ini, takut celah, takut aib kalau sampai kemudian di masjid sampai BAB atau apa, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, berdoa sebaliknya, ya Allah, andaikan nikmat mata ini sudah Engkau cabut, lalu akan membuat celah karena aku nanti BAB di teras masjid dan sebagainya, nanti akan menjadi aib, maka berikan nikmat mata itu. Setelah itu matanya bisa melihat, insyaallah matanya bisa melihat lagi. Sehingga kemudian Malik bin Anas itu menyatakan, faraituhu a'ma wa raituhu sahihan. Dulu aku melihat orang ini buta, tapi kemudian melihat tiba-tiba orang ini sudah bisa melihat. Doanya langsung terkabul oleh Allah, luar biasa. Dan luar biasanya kalau dilihat dari konten atau konteks keadaan dirinya, itu luar biasa. Satu tadi, kalau ini akan buat bencana nikmat mata ini, Allah cabut saja. Tidak ada yang berani begitu kita. Nah, ini minta nikmat dari Allah karena nanti akan membuat tidak baiknya di masjid itu atau menjadi celah aib, diberikan oleh Allah. Hebat, luar biasa orang seperti ini. Orang dahulu itu karena memang menjaga anggota tubuhnya. Kalau saya termasuk itu mungkin susah untuk seperti ini. Tetapi paling tidak setelah kita menggunakan anggota tubuh kita, terakhir yang harus kita lakukan, berbanyaklah beristighfar kepada Allah. Saya ingin sampaikan, ini luar biasa. Kebiasaan orang-orang soleh terdahulu itu, jika melihat anak-anak kecil, sekumpulan anak itu, mereka tidak lupa menyapa mereka lalu minta, doakan nak supaya Allah mengampuni saya. Boleh ini dilakukan nanti. Jadi walaupun mereka bisa berdoa sendiri, ya, tapi tetap meminta kepada anak-anak kecil itu. Umar bin Khattab pernah meminta
kepada anak-anak kecil yang bermain itu disapa lalu doakan diampuni oleh Allah saya. Umar bin Khattab ketika ditanya kenapa, karena anak-anak ini belum punya dosa, jadi kalau minta pada Allah pengampunan diampuni. Abu Hurairah juga begitu, ketemu anak kecil bilang, nak, ya Allah ampuni Abu Hurairah, baikin mereka lalu kemudian doakan ikhlas, ya Allah ampuni Abu Hurairah. Ini kebiasaan orang-orang terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Quran surat Al-Anfal 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka beristighfar meminta ampunan. Jadi Ibnu Abbas ketika menafsiri ayat ini, beliau menyatakan bahwa ada dua jaminan keamanan keberadaan kita ini. Yang pertama, saat ada Nabi di tengah-tengah kita, saat ada Rasulullah di tengah-tengah kita itu aman. Yang kedua, pada saat kita sering beristighfar kepada Allah. Yang pertama, Nabi kita sudah meninggal, Nabi kita sudah wafat, tinggal yang satu sekarang, istighfar kepada Allah. Maka tidak ada lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan surga itu di samping kita melakukan usaha beramal kepada Allah adalah jaga tubuh kita dari hal-hal yang dilarang atau maksiat kepada Allah, dan yang kedua perbanyaklah istighfar kepada Allah, pasti aman. Bahkan doa-doa kita, katanya Ibnu Qayyim itu, doa-doa kita berubah menjadi istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka apapun yang menjadi hajat kita tanpa diminta pun Allah akan berikan. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita, kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.